Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Temanya tentang diri dia ya, masih berkaitan dari cinta. Namun untuk saat ini, apakah dia masih peduli sama kamu atau tidak ya? Kita akan cek bersama-sama untuk energi update-nya. Pedulikah dia saat ini kepada diri sahabat kebahagiaan? Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Kevin ingatkan dan Kevin garis bawahi, ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang, yaitu energi banyak orang. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Bisa sudah terjadi, belum terjadi, atau mungkin juga akan terjadi nanti. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, dan bijaksanalah kalian ketika nonton tayangan YouTube Tarot. Oke, untuk saat ini, pedulikah dia sama kamu? Saat ini, oke, pedulikah dia sama kamu? Ada kartu yang terbalik, Kevin ambil energinya ya. Oke, Kevin ditemani oleh Potato Tarot ya, karya Camela tuh. Ikonnya Camela ya. Kevin masukkan di sini. Ten of Swords muncul. Oke, kita cek dulu. Untuk energinya dia, yang pertama ini adalah Ten of Sword ya, sahabat kebahagiaan. Kalau berkaitan dari Ten of Sword, apakah dia masih memikirkan kamu? Ada sesuatu hal yang dia pikirkan di sini. Namun sesuatu hal yang dia pikirkan ini ternyata ada beberapa masalah yang berkaitan dari ranah hidupnya dia, sahabat kebahagiaan. Orangnya itu lagi ribet, orangnya itu lagi banyak pikiran. Ada sesuatu hal yang membuat diri dia itu kayak diributkan oleh sesuatu. Mungkin baru mengalami nasib buruk dalam ranah hidupnya dia. Tapi dia masih ada pikiran tentang diri kamu, diri sahabat kebahagiaan. Dia masih memikirkan kamu. Tapi dari perjalanannya dia peduli sama kamu gak sih? Oke, ada kartu Eight of Cups, sahabat kebahagiaan ya. Kalau misalkan dia lagi gak terhubung sama kamu, apa yang sedang dia lakukan di sini? Ingin merilis sesuatu, ingin naik tingkat, karena dia punya rencana. Dia punya rencana kepada suatu hal dan dia pengen naik tingkat di situ. Namun hatinya dia itu sangat sensitif. Kalau sahabat kebahagiaan, mungkin kamu saat ini masuk ke dalam komunikasi sama dia, kamu bakalan dicuekin. Atau mungkin kamu tidak digubris karena dia pengen naik tingkat. Lalu selanjutnya, The Star. Oke, dia punya mimpi. Dia punya arah yang sedang dia fokuskan ya, sahabat kebahagiaan. Dan untuk saat ini memang kalau sahabat kebahagiaan terlalu overthinking, kenapa dia nggak peduli banget sama aku, kenapa aku diabaikan sama dia, itu memang benar. Dia memang mengabaikan kamu di situ, tapi bukan berarti dia nggak peduli sama kamu 100%. Karena bagi diri dia pengen mengejar sesuatu. The Star itu adalah simbol mimpi, pengen mengejar mimpi di situ. Atau mungkin juga ada hubungan lain yang sedang dia kejar di sini, karena The Star-nya itu sosoknya adalah perempuan. Mungkin dia mengejar perempuan lain atau apa. Tapi berkaitan dari kepeduliannya dia masih mikirin kamu. Ada kartu Three of Wands tuh kan, bener sahabat kebahagiaan, ada hubungan alternatif di dalam kisah kamu sama dia. Nggak tahu kenapa ini lagi meribetkan hidupnya dia ya. Dia lagi meribetkan hidupnya dia. Tapi terkait itu semua, dia masih menghargai bahwa kamu adalah bagian dari kisah hidupnya. Dan ada kartu Page of Cups dan kartu Court Card-nya muncul, sahabat kebahagiaan. The Star, Page of Cups. Orang muda yang lagi dia kejar, usianya jauh lebih muda dari dia, lagi dikejar di sini. Atau mungkin juga dia mencoba untuk bisa ngejalin hubungan dengan siapapun. Tapi perlu sahabat kebahagiaan ketahui ya, di perjalanannya cinta, di Eight of Cups-nya di sini kan pengen naik ya, pengen naik tingkat karena sesuatu yang sedang dia kejar di The Star. Page of Cups ini juga simbol dari tunangan. Ada tunangan di sini. Ada perasaan bahwa dirinya dia itu lagi jatuh cinta. Dia cuek sama kamu karena ada pengaruh orang lain. Ada orang lain di sini. Entah itu dia wanita, entah itu laki-laki ya, sahabat kebahagiaan, tergantung gender kalian di sini. Tapi memang dia lagi fokus ke Page of Cups-nya nih.
Page of Cup-nya terrefleksi sama Eight of Cup. Eight of Cup ini kan simbol naik tingkat ya, growth. Ada growth di situ. Dan Three of One ini alternatif ya. Alternatifnya dia, The Star punya tujuan. Di Page of Cup memang ada tunangan, ada jatuh cinta. Oke. Itu kan benar sahabat kebahagiaan, Two of Cup. Dia bagaimana saat ini? Two of Cup. Ada sebuah janji sama perempuan ini atau laki-laki ini yang usianya lebih muda atau dia lebih muda usianya. Atau si dia lebih muda ya. Ngejalin koneksi sama ini. Janji, dikasih janji sesuatu. Dan janji ini juga bisa berkaitan dari pernikahan atau tunangan ya sahabat kebahagiaan. Ten of Pentacle, oke, orangnya memang dia mengejar sebuah pentacle ya, atau mengejar sebuah materi di situ. Ada sebuah peluang bahwa dia mungkin ngerasa bahagia sama orang lain, dia bahagia sama orang ini. Tapi yang kayak Pinhead di sini, dia sudah berpikir secara matang. Karena dia pengen mengubah siklus baru dia terhadap orang yang dia kenal di sini. Apakah dia diterima sama keluarga besarnya? Jawabannya diterima. Karena dia diterima di sini, ngerasa lega, ngerasa nyaman. Akhirnya mungkin dia dengan dia. Oke, ada kartu Knight of Swords ya, sahabat kebahagiaan. Dia sih sudah menentukan pilihan hidupnya dia sih sendiri. Udah menentukan. Tuh, kartunya court card lagi. Page of Pentacle, sahabat kebahagiaan. Page of Pentacle, Page of Cup. Kalau Page of Pentacle ini lebih ke dirinya dia itu punya tekad, punya daya tarik, punya tekad yang kuat terhadap orang ini. Kamu sama dia ini ya, dia orang ketiga kamu atau siapapun saja, atau mungkin sahabat kebahagiaan ini cinta segi-seginya kamu, teteman kamu atau siapa. Karena yang kami lihat dia itu fokusnya tuh yang lain di sini. Dan bahkan ada sebuah pertunangan juga, Page of Cup, pertunangan, ada cinta, ada janji. Dia diterima sama keluarganya si ini. Oke. Judgment, oke, sahabat kebahagiaan. Tapi dia masih ingat kamu sih. Judgment itu dari bentuk perasaan dia yang terkubur. Dia tuh sebenarnya masih menyimpan hasrat sama kamu. Namun perlu diketahui ya sahabat kebahagiaan, karena Judgment itu ada energi Pluto. Mungkin kamu hanya dimanfaatkan saja selama ini sama dia. Kamu hanya dimanfaatkan saja mungkin. Secara kasarnya ya. Itu kan The Tower. Ini gak tahu kenapa Towernya itu muncul lagi loh. Bacaan kemarin Kevin keluar kartu Tower. Ini keluar kartu Tower lagi. Tower itu adalah simbol dari kemundurannya dia sama kamu. Kalau dipresentasikan kepeduliannya dia sama kamu itu berapa persen? Di bawah 50. 42%. Kenapa 42% di sini? Ya karena dia udah punya fokus orang lain, punya fokus yang beda. Kalau dia tidak peduli sama kamu, dia bahkan cuek atau mungkin juga kamu diblokir. Prioritasnya bukan kamu. Tuh kan udah beristirahat, Four of Swords, lelah. Ini bisa ketukar ya, entah itu kamu atau dia. Tapi yang jelas memang ada orang baru di sini. Ada orang baru. Ketarik. Of Pentacle, oke, pertimbangan dia udah mempertimbangkan banyak hal tentang ini. Presentasinya memang dikit ya untuk bisa ke kamu. Ada kartu Six of Cup, sahabat kebahagiaan, oke. Six of Cup. Kenangan tentang aku apakah masih disimpan? Jawabannya dia masih menyimpan kenangan tentang kamu. Tapi ternyata kamu bukanlah orang yang dipilih sama dia. Oke, ini masuk di situ. Bottom of deck-nya. Oke, sahabat kebahagiaan. Eight of Swords. Pikiran kamu ini mungkin masih terbayang dia. Tapi di dalam energi kartu Eight of Swords, jika kamu masih melekat ya tentang diri dia, apakah dia next berikutnya akan lebih peduli lagi kepadaku atau enggak, mungkin kamu harus bisa sadar bahwa ya, mencintai dia dengan mengikhlaskan itu adalah bentuk level tertinggiku untuk dia.
Karena ini adalah general reading, Kevin bagi ke dalam 2 sesi pembacaan. Yang ini, yang jelas-jelas adalah dia punya cinta segi-segi-segi. Ini untuk dia, yang punya cinta yang bersegi-segi. Dan kamu tahu kalau dia punya cinta segi-segi. Tapi kamu bukan yang dipikirkan, karena dia sudah bertunangan dengan yang menjadi pilihannya dia. Dan kita akan cek untuk sahabat kebahagiaan yang tidak ada seginya, tidak ada cinta seginya. Karena ini Kevin lihat ini ranah cinta yang bersegi-segi. Kevin bagi 2 sesi ya, bagi 2 sesi. Sesi untuk saat ini yang peduli sama kamu, yang bacaan ini menggunakan kartu Anima Tarot yang berwarna pink ini, yang berwarna hitam sorry di sini. Ini adalah cinta segi-segi. Nanti Kevin edit. Yang selanjutnya, ini adalah untuk kamu dengan dia yang nggak ada seginya. Oke, zodiaknya dulu. Oke, lupa. Zodiaknya dulu. Eight of Swords. Eight of Swords-nya yang Kevin lihat di sini paling kuat adalah Gemini. Ada Gemini di sini. Ada kartu Six of Cup. Untuk energi kartu Six of Cup ini adalah miliknya Scorpio. Ada Capricorn hadir di sini. Oke. Lalu selanjutnya di sini ada kartu Four of Swords. Four of Swords ini masuk ke energinya Libra. The Tower, Aries, Judgment, Scorpio, Page of Pentacle. Untuk energi kartu Page of Pentacle ini adalah Taurus ya. Terkuatnya adalah Taurus dekan pertama, dekan kedua. Transisinya Aries sebagai Aries dekan ketiga. Knight of Sword. Oke, ini adalah Gemini. Gemini peran utama nih di tema kita. Yang untuk cintanya segi-segi. Dia punya segi-segi. Kamu juga punya segi-segi mungkin. Ini temanya yang paling kuat. Ada Ten of Pentacle. Ten of Pentacle ini masuk ke energinya Virgo. Two of Cup, Cancer. Page of Cup. Untuk energi kartu Page of Cup-nya di sini Kevin lihat elemen air ya. Elemen airnya masuk ke Scorpio ya. Scorpio dekan pertama, dekan ketiga. Transisinya adalah Libra sebagai Libra dekan ketiga. Three of One, Aries. Ada The Star, ini Aquarius. Eight of Cup ini masuk ke energinya Pisces. Dan Ten of Swords ini masuk ke energinya Gemini. Ini untuk dia yang punya segi-segi. Cintanya seginya banyak. Dan kita akan cek untuk kamu dan dia yang gak ada cinta segi-seginya. Oke, Kevin gak tahu nih tren apa mencintai seseorang itu gak pasti. Banyak seginya. Tapi di sini untuk kamu dengan dia yang tidak ada segi, yaitu kamu sama dia. Kamu sama dia doang. Hanya 2 orang. Kamu dan dia hanya 2 orang. Untuk saat ini pedulikah dia sama kamu? Kita akan cek sama-sama. Oke, ini adalah energinya dia. Yang gak ada seginya. Hanya kamu dan dia seorang. Bisa ini adalah pacar kamu, kekasih kamu, suami kamu, atau istri kamu. Apakah masih ada kepedulian? Jawabannya masih ada ya. The Sun. The Sun ini adalah simbol dari anak. The Sun ini adalah simbol harapan. Dia ternyata masih peduli sama kamu. Karena anak inilah yang membuat dia masih bertahan sampai dengan saat ini. Ya mungkin sahabat kebahagiaan masih gedek ya sama dia. Karena mungkin dia berubah. Karena tidak lagi intim seperti dulu. Tapi yang jelas dia masih peduli sama kamu ya. Karena sifatnya ini yang pertama itu adalah cahaya. Ada suatu hal yang menghangatkan di situ. Peduliannya dia itu di belakang layar sahabat kebahagiaan. Tidak menunjukkan secara langsung kepada kamu ya. Oke, ada kartu Strength ya sahabat kebahagiaan. Ternyata dia masih sih. Untuk kamu yang istilahnya adalah dia adalah suami atau istri kamu, walaupun terkadang cuek atau apa, dia sebenarnya masih peduli sih, masih peduli sama kamu. Mungkin sahabat kebahagiaan yang ngerasa bahwa ya ada yang banyak berubah sih sama dia. Apakah dia tidak mengenal lagi tentang diri kamu atau tidak? Dia masih ngenalin kamu kok, masih ngenalin semua bentuk perasaan, apa yang kamu lakukan sama dia, apa yang pernah terjadi dalam hubungan ini. Permasalahan itu akan selalu ada di dalam hubungan kamu sama dia. Tapi nggak membuat diri dia tuh lari dari tanggung jawab ya. Oke, ada kartu Nine of Cups, sahabat kebahagiaan. Masih peduli sih, jadi jangan overthinking nih.
Four of Swords, ya energinya dia memang lagi nggak ada gairah dan minat ya. Hampir sama tadi energi kartu yang cinta segi-segi, itu ada Four of Swords, ini ketemu Four of Swords lagi. Bosan dan jenuh, ini faktor utama. Kenapa dia cuek sama kamu? Karena dia bosan, karena dia jenuh. Udah bosan, udah jenuh, banyak permasalahan internal, sehingga pergerakannya dia itu lambat. Mungkin dia ngerasa bahwa ini bukanlah saat-saat yang tepat untuk bisa ngebahagiain kamu atau ngisi kekosongan kamu di sini. Karena dia aja ngerasa bosan dan jenuh dengan kehidupannya dia ya, yang mungkin hanya mengikuti sebuah rutinitas. Tapi sebenarnya dia masih peduli sama kamu, walaupun actionnya di sini adalah nggak ada action. As of this, tanggung jawab. Oke. Kartunya lebih bagus sih dari yang banyak seginya, karena di sini ada Sun, yang sebelah kanan adalah As of This, bahwa dia masih bertanggung jawab sama kamu dan masih peduli sama kamu. Hanya rutinitaslah yang membuat diri dia tuh mungkin sedikit berubah menyikapinya sama sahabat kebahagiaan. Oke, dia sadar diri sih, karena dia ngerasa kamu adalah tanggung jawabku, makanya dia masih tetap bisa sih, masih tetap bisa nantinya bisa bahagiain kamu. Karena Nine of This di sini atau Nine of Pentacle ini adalah simbol dari kemakmurannya dia untuk nanti. Moodnya lagi nggak bagus, tapi dia bisa bikin kamu makmur, bikin kamu nyaman sih. Oke, Two of Pentacle-nya keluar. Tadi di kartu yang itu juga ada kartu Two of Pentacle, pertimbangan. Di sini juga muncul kartu Two of Pentacle. Tidak menutup kemungkinan ya, sahabat kebahagiaan, permasalahan yang sedang kalian hadapi untuk saat ini, masing-masing di antara kalian itu harus bisa mempertimbangkan situasinya. Kalian harus mempertimbangkan situasinya. Dalam artian gini, kalau penyebab utamanya dari ketidakpeduliannya dia itu bukan karena Will, wanita idaman lain atau laki-laki idaman lain, ini kalian harus mempertimbangkan tentang untuk bisa kembali lagi intim seperti dulu. Caranya bagaimana? Mengulangi momen kalian ketika kalian pertama kali jatuh cinta atau pacaran. Ya karena dia jenuh. Dia jenuh dengan rutinitas, dia jenuh dengan kehidupannya dia. Ini adalah hubungan yang lama ya. Bisa dia adalah suami atau istri kamu, atau mungkin juga dia adalah pasangan kamu yang gak ada sangkut pautnya sama orang ketiga, orang keempat, orang kelima. Tapi dia butuh charge energy. Nostalgia cinta itu penting. Kamu harus bisa bernostalgia sama dia, mengulang kisah yang lalu sama dia, atau mungkin juga kamu coba memberikan sebuah hadiah sama dia, karena ini energi fisik ya, biar tidak ada pertimbangan-pertimbangan yang membuat diri dia itu kayak mau udahan sama kamu, atau dia pengen diemin kamu terus atau enggak. Tapi di sini memang sahabat kebahagiaan harus bisa menemukan sebuah momen untuk dia itu kembali lagi bergairah sama kamu. Oke. Selanjutnya, itu kan bener kan, harus dikasih gift atau dikasih pujian. Oke, pujian itu adalah sebuah apresiasi yang besar. Ketika ngejalin sebuah hubungan, dia tidak lagi peduli sama kamu, apa yang harus kamu lakukan di sini? Beri dia pujian atau beri dia sebuah gift. Nggak usah muluk-muluk. Nggak usah muluk-muluk kalau gift. Atau mungkin juga sahabat kebahagiaan ngikutin apa yang dia mau saja. Ini juga sudah bisa membuat dirinya itu ngerasa nyaman ya, bahwa nanti aku juga akan lebih peduli sama kamu. Oke, ini adalah waktunya untuk sahabat kebahagiaan itu membuktikan bahwa kamu itu masih memiliki minat dan perasaan sama dia. Ini Ace of Cup, ini Ace of This ya, atau Ace of Pentacle. Kamu harus membuktikan bahwa kamu masih ada minat sama dia. Walaupun dia tidak peduli sama kamu atau cuek sama kamu, tapi kamu harus membuktikan bahwa ketika dia nggak peduli sama kamu, aku masih bisa peduli sama kamu dengan memperhatikan kamu secara emosional. Biar nantinya kalian nggak negatif ketemu negatif ya, tapi kamu itu harus positif dulu di sini. Perasaan kamu harus positif biar dia tuh nanti luluh, karena dia lagi jenuh nih. Four of Swords-nya itu kuat muncul, dan ini bukan menjadi sebuah permasalahan
yang membuat hubungan kamu sama dia itu runtuh atau apa ya. Karena kartu awalnya itu adalah The Sun. Oke, selanjutnya ada energi apa? Belajar untuk sabar sih, sahabat kebahagiaan. Karena kamu masih cinta sama dia. Ya, kamu harus sabar. Dia masih memperhatikan kamu kok. Tahu tentang kamu, tahu tentang aktivitas kamu, namun dia memilih untuk tidak terlalu banyak bicara ya. Tapi dia memperhatikan itu semua apa yang sedang kamu lakukan di situ. Ada kartu King of One. Oke, King of One ini juga simbol dari gairah ya. Meskipun gairahnya dia berubah sama kamu, tapi sejatinya dia masih bisa menjaga komitmen ini sama kamu. Artinya dia nggak akan lari kemana-mana kok, sahabat kebahagiaan. Dan dia menunggu sih. Dia masih menunggu tentang pergerakan kamu duluan. Ya untuk saat ini dia lagi pasif. Tapi ketika sahabat kebahagiaan mau mulai dulu sama dia, ada sebuah pergerakan untuk diri dia agar lebih bisa peduli sama kamu. Karena yang dia lakukan itu hanya memperhatikan kamu doang, gak melakukan sebuah action apapun atau tindakan. Oke, tapi next berikutnya dia juga akan ngasih timbal balik kepada kamu. Kartunya Six of Pentacle ya, bahwa nanti dia akan memperlakukan sama. Ketika kamu memperlakukan dia baik, memperlakukan dia spesial, memperlakukan dia penuh dengan perasaan, maka dia akan membalas itu semua ke diri sahabat kebahagiaan. King of Cup ya, dia akan peduli dan lebih mementingkan perasaan kamu nanti sih, dan butuh waktu. Mungkin kamu kurang bisa sabar atau apa ya tentang diri dia, tapi nanti ada momen sih dia akan lebih bisa memahami kamu. Dan untuk energi paling bawah adalah Three of Swords, sahabat kebahagiaan. Kenapa dia seperti ini sama kamu? Dia nggak peduli lagi sama kamu. Oke. Lagi kecewa sama kamu. Lagi ngerasa bahwa nggak nyaman sama kamu. Terkait ini semua, ini adalah bentuk emosional yang selalu berubah. Walaupun dia kecewa sama kamu, dia ngerasa nggak nyaman sama kamu, tapi nantinya juga akan berubah. Karena untuk saat ini memang dia lagi banyak diemnya, lagi butuh waktu untuk merenung dan untuk meninjau sebuah situasi. Nanti di saat itu ada sebuah perubahan mental bahwa dia akan jauh lebih bisa mempedulikan kamu. Karena mungkin masalah kamu dengan dia ini lagi pelik banget, urusan pentacle atau urusan uang. Tuh 2, 3, 4 uang. Dia kayak gini gak peduli sama kamu karena masalah uang. Tapi next nanti dia juga akan jauh lebih bisa peduliin diri sahabat kebahagiaan. Ini adalah energi suami kamu atau istri kamu ya, yang gak ada segi-seginya. Beda dengan kartu yang pertama, itu adalah ternyata adalah energi banyak segi. Dia punya banyak segi. Dan mudah-mudahan untuk sahabat kebahagiaan yang memiliki satu sama lain, untuk kamu nggak ada seginya dan dia yang nggak ada segi-seginya, ini kalian bisa jauh lebih baik lagi ya, dan dia jauh lebih bisa merasakan bahwa yang namanya cinta itu bukan hanya dikejar saja, tapi ada kalanya kejar mengejar satu sama lain. Dan di sini mungkin upaya sahabat kebahagiaan adalah mendekatkan diri kamu secara emosional dengan dia. Ketika dia lagi diam atau cuek, kamu jangan ikut cuekin dia, tapi berikanlah hal yang positif kepada diri dia saja ya, karena dia adalah komitmen kamu, karena dia adalah cinta kamu. Dan mungkin ketika kalian saling memahami satu sama lain, kalian tahu kapan momennya untuk membicarakan ini semua, biar nanti hubungan kamu akan kembali jauh lebih intim. Oke, siapakah dia zodiaknya yang untuk seseorang antara kamu dengan dia yang gak ada seginya? Yang pertama di sini ada kartu Three of Swords, Libra. Lalu ada kartu King of Cup, ini Pisces. Ada Taurus hadir di sini. Lalu kita bertemu di kartu Seven of Discs, ini masuk ke energinya Taurus. Lalu di sini ada energinya Sagittarius ya. Ini ada simbol Sagittariusnya, ada Sagittarius hadir di sini. Virgo hadir di kartu 8 Pentacle. Lalu di sini ada Pisces, ada Scorpio, dan juga Cancer sebagai elemen air. Leo hadir di kartu Six of Wands. Lalu di kartu Two of Discs di sini masuk energinya Capricorn. Virgo hadir di sini. Ada kartu Ace of Discs ya. Ini masuk semua zodiak elemen tanah. Elemen tanah itu adalah Taurus, Virgo, dan juga Capricorn. Libra hadir di kartu Four of Swords. Lalu kita bertemu di kartu Nine of Cups, masuk ke Pisces. Ada Strength, ini masuk ke energinya Leo. Dan ini juga sama, ada energinya Leo.
Dari semua bacaan yang Kevin bacakan ya untuk tema kita hari ini memang ada dua jalan cerita yang berbeda antara orang yang cintanya ini punya segi banyak dan ini adalah yang tidak punya segi. Jadi masalahnya itu sebenarnya ada di internal. Kalau ini kan masalahnya kan ada di eksternal ya, orang lain ya. Tapi yang ini memang sudah tidak peduli sama kamu. Tapi yang ini cerita sahabat kebahagiaan sama dia masih peduli sama kamu. Hanya membutuhkan waktu saja. Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan di dalam pembacaannya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.